Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk kembali meluangkan waktu kita mempelajari dari bahasa yang paling mulia di atas dunia ini, yaitu bahasa Arab. Dan tentunya kita tidak lupa ya, untuk senantiasa memperbaharui kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad. Baik, kita akan lanjutkan kembali pembahasan berikutnya setelah kita membahas dari tentang pembahasan hadza, lalu kita membahas tentang hamzah, isim istifham dari ma istifhamiyah, demikian juga hamzah istifhamiyah. Baik, kita sudah selesai membaca. Alhamdulillah, seperti yang saya arahkan, hendaknya setiap peserta untuk berusaha menyalin mufradat, ya, berusaha untuk menyalin mufradat, kemudian setelah itu dihafal dan tidak lupa untuk distorkan. Baik, kita masuk, ya, silahkan dibuka buku Durus Lughahnya. Kita masuk dalam halaman setelahnya. Kita masuk dalam qala muallif rahimahullah, tamrin al-awwal. Tamrin yaitu latihan. Latihan yang pertama. Jadi ini setiap peserta harus bisa menjawab seperti apa yang telah kita instruksikan pada pertemuan sebelumnya. Baik. Silahkan kita mulai dari Ibu Mariana. Silahkan Ibu Mariana dibaca bagian pertama. Tafadhali, iqra'i. Bismillah. Ma hadza miftahun. Aywa, ahsanti barakallahu fiik. Ya, silahkan selanjutnya Ummu Atiyah. Ya, mohon ditutup suaranya. Silahkan Ummu Atiyah dibaca berikutnya. Mohon. Baik. Kalau gitu kita lompat saja kepada Ibu Dede Meida. Silahkan dibaca berikutnya. Ma hadza kitabun. Aywa, ahsan. Kemudian selanjutnya Juwairiyah, Ibu Juwairiyah. Tafadhali, iqra'i. Ma hadza qalamun. Ahsanti. Kemudian selanjutnya Ibu Alni. Silahkan dibaca. Baik. Baik. Ya, tafadhal. Soal berikutnya silakan dibaca. Baik. Kalau tidak bisa silahkan kita ulang kembali dari Ibu Mariana. Silahkan selanjutnya. Tafadhal, iqra'i. Silahkan dibaca. Ma hadza babun. Aywa, ahsan.
Samir, Istamirri. Ibu Dede Maida. Ma hadza? Hadza babun. La. Tahtal bab. Gambar di bawah babon. Gambar di bawah babon. Coba Oh, ulangi kembali. maaf. Ma hadza? Hadza baitun. Ayo. Ya, selanjutnya. Ibu Juwairia, silahkan. Ma hadza kursiyun. Ayo. Ahsan. Kemudian, selanjutnya. Ummu Atiyah. Apakah bisa membaca Ibu Ummu Atiyah? Laki-laki ini laki-laki, bukan perempuan. Oh, toib. Afwan. Ya. Ini dengan Bapak siapa nih? Bapak Anwar, Oh, Pak Anwar. Ayo, ahlan wa sahlan. Pak Anwar, silahkan dibaca Pak Anwar. yang mana nih? Yang Tamrin kedua sekarang. Silahkan dibuka dulu slogohnya di halaman berikutnya. kedua. Ya, Ya. pembahasan tentang Hamzah. Ya, silahkan dibaca. Ahadza baitun. La, ahadza masjidun. La, tidak perlu diulangi Hamzah istifhamnya ketika jawaban. Coba dibaca kembali. Silahkan Pak Anwar diulangi kembali soalnya. Ahadza baitun. La, hadza masjidun. Aywa, ahsan. Kemudian selanjutnya, Ibu Alni, silahkan. Taib, labas. Baik, kita ulangi kembali dari awal. Ibu Dede Meida, silahkan. Nah, Ustaz. Ahadza miftahun? La, hadza qalamun. Aywa, silahkan selanjutnya. Ibu Juwairiyah. Ahadza qamisun. Na'am, hadza qamisun. Aywa, ahsan. Selanjutnya Ibu Mariana. هذا نجم. نعم هذا نجم. Taib, alhamdulillah. Yang terpenting, ya saya harapkan ketika kita membaca tamrin, ya latihan, untuk tidak melihat kembali mufrodat yang ditulis. Karena kita sudah katakan untuk dihafal pada pertemuan berikutnya. Jadi kita harapkan pelajaran kita meskipun tidak face to face, saya harapkan untuk kita jujur di dalam belajar. Baik. Kemudian selanjutnya tamrin as-salis. Ya, tamrin as-salis. Latihan ketiga. Iqra waktub. Iqra waktub. Baik. Silahkan baca dan silahkan ditulis. Jadi di sini arahan beliau kali ini tidak hanya sekedar membaca, tapi juga ditulis. Ya, jadi untuk tugas ini saya harapkan setiap peserta untuk menulis bagian tamrin ketiga. Setelah itu ya ditunjukkan dan difoto kepada admin masing-masing. Ya, kepada admin akhwat silahkan kirim, ya, kepada ikhwan silahkan kirim kepada saya. Saya mohon ditulis dengan harokat. Baik, untuk saat ini kita baca terlebih dahulu. Ya, silahkan Pak Anwar, silahkan dibaca. Iqra waktub. Hadza maktabu. Gimana? Coba ulangi kembali. Hadza maktabun. Baik, ya. Nah, perlu dipahami bahwa hukum asal sebuah kata itu harus bertanwin. Harus bertanwin. Baik. Kemudian selanjutnya baca setelahnya di sampingnya. Ibu Mariana. هذا مسجد. Baik. Hada masjidun. Ahsan. Terus selanjutnya Ibu Juwairiyah. Hadza qalamun. Aywa. Kemudian selanjutnya Bu Dede Maida. Hadza sarirun. Aywa. Kemudian Pak Anwar silahkan. Ma hadza. Ya, jawab. Hadza kursiyun.
Aywa, ahsan. Kemudian selanjutnya, Ibu Mariana, tafadhal. Ahadza baitun? La, hadza masjidun. Naam, ahsan. Kemudian selanjutnya, Ibu Juwairiyah. Ma hadza miftahun. Aywa, ahsantum barakallahu fikum. Baik, selesailah pembahasan kita. Seperti yang saya ingatkan, tugas ini mohon ditulis di buku, lalu setelah itu dikirim hasil tulisannya. Ingat dengan harokat. Saya harapkan dengan harokat. Baik. Kemudian kita masuk dalam pelajaran berikutnya, yaitu ya tentang man. Tentang man. Apa itu man? Ya. Man dia merupakan saudara saudara dari ma. Ya, masih tergolong isim istifham, yaitu kata tanya. Namun yang membedakannya adalah dia digunakan untuk yang berakal. Digunakan untuk yang berakal. Jadi kalau kita lihat ya bahwa ma dan man sama-sama kata istifham, isim istifham, dan perbedaan keduanya itu yang pertama ma dengan tidak berakal, yang kedua man dijawab untuk yang berakal. Baik. Nah, baik. Silahkan ya, ini tidak perlu saya dengar suaranya, masing-masing ikuti setelah saya. Ya, tidak perlu dibuka suaranya. Mohon baca masing-masing ikuti setelah saya. Man hadza? Hadza tabibun. Ya, tabibun. Ya, kita lihat gambar di sampingnya. Ya, semuanya fokus ke buku masing-masing ya. Fokus ke buku masing-masing. Hadza tabibun. Tabibun artinya dokter. Ya, jadi bagusnya memang langsung kasih arti di kitab Durusul Lughah ya, supaya memudahkan kita untuk murojaah kembali. Man hadza? Hadza tabibun. Ya, jadi penggunaan man di sini adalah untuk yang berakal. Man hadza? Siapa ini? Ini tabibun, ini dokter. Baik, setelahnya ikuti lagi setelah ya saya. Man hadza? Hadza waladun. Ya, waladun, kita lihat gambar sampingnya itu anak kecil. Waladun artinya anak kecil. Kemudian selanjutnya, ikuti setelah saya. Man hadza? Hadza talibun. Talibun artinya adalah pelajar. Seorang pelajar. Baik. Ahadza waladun? La, hadza rajulun. Naam, ahsantum barakallahu fikum. Rajulun itu artinya lelaki, dewasa maksudnya. Lelaki dewasa. Baik. Nah, jadi itulah 4 mufradat baru yang mesti kita salin ke buku mufradat dan dihafal. Yang pertama tabib, artinya dokter. Yang kedua waladun, artinya anak kecil. Yang ketiga talibun, artinya pelajar. Yang keempat rojulun, artinya adalah seorang lelaki. Baik. Jadi inti pembahasan kali ini, kaidah yang bisa kita petik adalah pembahasan tentang man. Ya, berarti ini masih dari pembahasan isim istifham. Jadi kalau kita bagi, poin yang pertama itu tentang hadza, yang kedua isim istifham. Kita mulai dari ma. Lalu setelah itu kita mulai dari hamzah istifham. Lalu setelah itu poin yang ketiga, masih bagian yang kedua. Poin yang ketiga ini adalah tentang man, penggunaan untuk yang berakal. Ya, jadi kalau kita artikan yang berakal itu siapa? Ya, kalau yang tidak berakal kita pakai ma artinya apa? Ya, bisa dipahami ya? Fahimtum? Nah, la'allakum fahimtum min hadzal syarh. Nah, baik. Langsung saja kita masing-masing dari kita membaca ya. Kita akan baca secara bergilir.
Silahkan kita mulai dari Ibu Mariana. Tafadhali. Afwan Ustadz, ulang baca ya Ustadz. Lah, berikutnya. Di halaman berikutnya, halaman 10. Contoh. Ma hadza masjidun. Baik. Man, selanjutnya juga Ustadz. Ya, baca lagi. Man hadza tajirun. Baik. Ya, yakfi. Tajirun artinya di sini nggak ada gambar ya. Tajirun itu artinya pedagang. Ya, silahkan ditulis tajirun artinya pedagang. Ya, semestinya ada gambar pedagang di sini cuma nggak muat. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian selanjutnya Pak Anwar, tafadhal. Hadza kalbun. Aywa. Ah- Ahadza kalbun? La. Hadza qittun. Nah, ahsan. Yakfi. Kalbun ya bisa dilihat di gambar sampingnya ini kalbun. Ya, saya tidak terjemah kembali ya, tidak terjemah karena sudah ada gambar di sampingnya. Kemudian kitun, ya kitun, nah ini dia. Nah, taib, kitun, ini gambarnya. Berarti apa? Kucing. Kalbun itu anjing. Taib. Kemudian selanjutnya, tafadhal Ibu Juwairiyah, tafadhali. Hadza himarun. Nah, lanjut. Baca lagi. Ahadza himarun? La, hadza hisanun. Taib. Himarun itu artinya sesuai dengan gambar ini. Ya, ini himar. Kalau bahasa kita artinya keledai. Ya, keledai. Kemudian hisanun, ya hisanun untuk gambar ini. Ya, kalau bahasa kita artinya adalah kuda. Hisanun artinya kuda. Baik, kemudian selanjutnya Bu Dede Meida. Wa ma hadza jamalun. Jamalun, ya sesuai dengan gambar di samping, artinya unta. Artinya unta. Baik. Jadi inilah contoh-contoh penggunaan dari masih ada lagi, Afwan, masih ada lagi. Silahkan kita baca kembali. Kita lanjut kembali kepada Ibu Alni. Apakah mau membaca Ibu Alni? Ya, Ibu Alni, silahkan. Yang mana? Ya, ini silahkan dilihat. Halaman 11. Ya, kelihatan ini? Ya, silahkan dilihat di gambar. Kalau tidak ketemu di buku, silahkan lihat di sini. Di layar tampilannya. Lihat. Silahkan dibaca. Ma hadza dikun. Baik. Ahsan, tibarakallah fiik. Dikun, ya. Ya, silahkan dimatikan kembali suaranya. Mohon Bu Alni. Dikun artinya adalah ini. Ayam jantan. Dikun artinya ayam jantan. Lalu apa ayam betina? Ayam betina itu bahasa Arabnya adalah dajajatun. Bahasa Arabnya adalah dajajatun. Ya, bisa dicatat. Dal, jim, alif, jim, tak marbutoh. Dajajatun itu ayam betina. Jelas ya? Baik. Di situ penggunaan ma, dipakai ma di sini menunjukkan bahwa yang ditanya adalah sesuatu yang tidak berakal. Sesuatu yang tidak berakal. Baik. Selanjutnya kita baca kembali dari Ibu Mariana. Tafadhali. Man hadza mudarrisun. Baik, ahsanti. Man hadza? Hadza mudarrisun. Ya, mudarrisun itu artinya adalah ini. Nah, yang saya isyaratkan berarti artinya adalah seorang guru. Mudarrisun pengajar, guru. Baik, man hadza? Hadza mudarrisun. Baik.
Baik. Kemudian selanjutnya eh Dede Maida. Ahada qamisun? La, hada mindilun. Baik. Ahsan. Mindil, ya, mindilun. Jadi untuk kosakata yang telah kita lewati tidak kita ulangi kembali artinya. Jadi mohon setiap kita artikan agar ditulis artinya, kemudian setelah itu disalin ke buku mufradat dan dihafal. Mindilun itu sesuai dengan gambar di samping. Artinya adalah sapu tangan. Ini adalah sapu tangan. Alhamdulillah. Itulah dia beberapa kosakata baru yang mesti kita hafalkan. Saya mohon kepada setiap peserta agar menghafal setiap mufradat yang kita lewati dengan cara ditulis ke buku mufradat, lalu setelah itu dihafalkan. Ya, baik. Kemudian masuk ke dalam tamrin berikutnya. Qala tamrin, ya, latihan. Di situ kata beliau ikra waktub. Ya, ini kita baca saja, kita baca saja. Kita baca saja. Baik. Jadi untuk nomor, ya, untuk nomor itu harus dibaca ya. Ya, harus dibaca. Baik, silahkan semua ditulis. Saya akan diktekan. Ya. Ya. Jadi cara kita mengeja nomor dalam bahasa Arab itu dengan nomor urutan ya. Untuk soal-soal seperti ini kita memakai sistem nomor urutan. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, sampai yang seterusnya. Jadi yang pertama itu bahasa Arabnya adalah al-awwal. Silahkan ditulis. Al-awwalu. Al-awwal. Yang kedua itu bahasa Arabnya adalah as-sani. Bahasa Arabnya adalah as-sani. Yang kedua adalah as-sani. Yang ketiga as-salis. Yang ketiga as-salis. Yang keempat ar-rabi'. Yang keempat ar-rabi'. Yang kelima al-khamis. Yang kelima al-khamis. Yang keenam as-sadis. Yang keenam as-sadis. Yang ketujuh as-sabi'. Yang ketujuh as-sabi'. Yang kedelapan as-samin. As-samin. Yang kesembilan at-tasi'. At-tasi'. Yang kesepuluh al-ashir. Al-ashir. Baik, nah itulah dia bilangan urut yang harus kita baca setiap kali membaca soal. Misal, ya, baca giliran. Nah, ketika ada giliran yang membaca misalnya nomor 3, dia harus baca nomornya. Harus baca nomornya, namun dengan cara nomor urut. As-salis, man hadha? Hadha tabibun. Hakadha. Baik, hakadha nurid. Nah, insya Allah sedikit demi sedikit kita akan berusaha mempraktikkannya dalam keseharian. Nah, baik, kita akan coba latihan dimulai dari Ibu Mariana, silahkan. Iqra waktub. Al-awwal ma hadha? Hadha qalamun. Baik, ahsan. Selanjutnya Bu Dede Meida. As-sani. Hada kalbun. Baik, baik. Eh, mungkin untuk mempermudah ya, untuk memperlancar setiap makna yang dibaca, mohon untuk setiap ikra waktub ya, atau setiap ada tamrin ikra itu kita membacanya disertai dengan terjemahan. Baik, coba kita ulangi kembali dari Ibu Mariana.
Al-awwal. Ma hadza? Hadza qalamun. Apa ini? Ini pena. Ayo, ahsanti. Selanjutnya, Atsani. Hada kalbun. 2. Ini anjing. baik. Ahsant. Selanjutnya, Ibu Alni. Ya, silahkan Ibu Alni. Baik. Kita lewati dulu. Pak Anwar, silahkan baca. As-salis man hadza? Hadza tabibun. Ya, diterjemah Pak Anwar. Yang ketiga, apa ini? La. Ini Man. siapa ini? Nah. Ini adalah dokter. Ayo, ahsant. Barakallah fiik. Kemudian Bu Juwairiyah, tafadhali. Ar-rabi' hadza jamalun. Ini onta. Baik, ahsant. Kepada Bapak Azul Karnain, silakan mau membaca nomor 5. Baik, labas. Kita ulangi kembali urutannya dari Bu Mariana. Tafadhali. Al-khamis. Ahadza kalbun? La, hadza qittun. Yang kelima, adakah ini anjing? La. Bukan. Hamzah, afwan Bu. Hamzah. Hmm, Hamzah istifham artinya adalah apa? Apakah? Oh, Apakah? apakah ini anjing? Bukan. Ini kucing. Ayo, ahsanti. Baik, selanjutnya Ibu siapa lagi? Bu Juwairiyah ya. Ya, silahkan. Asad. Ahadza dikun. Naam. Apakah ini ayam jantan? Ya. Ayo, ahsanti. Kemudian selanjutnya siapa lagi berikutnya? Siapa? Bu Mariana ya. Kita lupa Bu urutan. Silakan Bu Mariana. As-sabi'. Ahadza hisanun? La, hadza himarun. Terjemah. Ketujuh. Apakah ini kuda? Bukan. Ini keledai. Ayo. Kemudian selanjutnya Pak Anwar. As-samin hadza mandilun. La, mindilun. As-samin hadza mindilun. Ayo, terjem. Ini tangan. Ya, ini sapu tangan. Ahsan. Baik, Sapu tangan. selanjutnya Ibu Alni, silahkan. Ibu Alni mau membaca? Baik, kita lompat kepada Pak Zulkarnain. Mau baca? Baik, labas. Kita ulangi kembali dari Ibu Mariana, silahkan. Selanjutnya. Ustaz At-tasi'. Anam. Baik, Bu Mariana, silahkan Bu Mariana. At-tasi'. Ahadza waladun? Naam. Terjemah. Kesembilan. Apakah ini anak laki-laki? Iya. Ahsan. Kemudian selanjutnya Bu Dede Meidah.
Al-ashir. Man hadha? Hadha rajulun. Yang ke-10. Siapa ini? Ini laki-laki dewasa. Baik, alhamdulillah. Jadi saya harap kepada setiap peserta bahasa Arab untuk setiap kosakata baru, ya saya ulangi ini terus saya ulangi, saya tidak akan bosan untuk terus mengulanginya agar setiap mufradat yang dilewati untuk dihafal dengan baik, terkhusus disalin ke buku mufradat dan ditulis harokatnya, ya ditulis harokatnya. Nah, termasuk juga dari bilangan urut yang kita sebutkan tadi itu juga harus dihafal. Kenapa? Karena nanti setiap latihan-latihan yang sifatnya itu untuk melatih eh, bacaan, ya, melatih apa? eh, melatih pemahaman kita, ya, dari setiap pelajaran yang dilewati, itu saya harap agar dihafal dengan baik. Ya. Bilangan urut al-awwal sampai al-asyar. Terus ini sampai yang ke-10 dulu. Paham ya? Baik. Kemudian silakan buka halaman setelahnya. Kita masuk dalam pelajaran berikutnya. Qala al-muallif rahimahullah, ad-darsus tsani. Pelajaran yang kedua. Pelajaran yang kedua. Kita masuk pelajaran yang kedua, pembahasan tentang zalika. Pembahasan tentang zalika. Silakan diambil buku kaidah khususnya seperti yang kita sebutkan. Ya. Zalika merupakan isim isyarah atau kata tunjuk untuk yang jauh dan mudzakkar. Zalika kata tunjuk untuk yang jauh dan mudzakkar. Baik, jauh dan mudzakkar. Baik. Nah, ini bisa kita pahami bahwa zalika itu penggunaan hal yang sama seperti hadza. Jadi dari situ kita ambil kesimpulan bahwa ada kesamaan antara hadza dengan zalika. Secara kesamaannya adalah hadza itu digunakan untuk yang dekat. Adapun ya secara kesamaan sama-sama isim isyarah dan sama-sama digunakan untuk mudzakkar. Adapun dari sisi perbedaannya adalah kalau hadza itu digunakan untuk yang dekat, zalika untuk yang jauh. Jadi kalau kita gunakan istilah yang cocok dalam bahasa kita, zalika itu artinya adalah itu. Ya, zalika artinya adalah itu karena menunjuk kepada sesuatu yang jauh. Ya, itu gitu. Paham ya? Untuk menunjuk sesuatu yang jauh. Baik. Nah, jadi perlu kita pahami bahwa yang namanya isim isyarah itu adalah kata tunjuk dan tidak terbatas pada ini saja, ya, tidak terbatas pada hadza dan dzalika. Nanti akan ada beberapa cabang-cabangnya yang dia sifatnya akan berkembang. Ya, jadi untuk hal ini sudah dua isim isyarah yang telah kita pelajari. Yang pertama apa? Yang pertama hadza. Yang kedua adalah dzalika. Yang kedua adalah dzalika. Nah, baik, seperti biasa, silahkan ikuti setelah saya, tapi tidak perlu dibuka suaranya. Baik, ikuti setelah saya dan diharapkan untuk mengucapkannya secara fasih. Baik, secara fasih. Ya, jadi betul-betul sudah makharijul huruf dan sifat-sifatnya. Baik. Nah, makanya kita katakan ya bahwa di mana-mana orang yang hendak belajar bahasa Arab itu harus betul-betul memahami dulu bagaimana cara membaca Al-Qur'an. Ya. Karena yang namanya ketika seorang dia mulai membaca Al-Qur'an, mulai mempelajari dari makharijul huruf, mempelajari sifat-sifat huruf bahasa Arab, ya, dia akan mendapati sebagian dari kata-kata bahasa Arab itu tidak seperti huruf-huruf di dalam bahasa kita. Di mana nanti akan dia dapati bahasa yang asing, berbeda jauh dengan bahasa kita, seperti huruf ain. Huruf ain itu nggak ada dalam bahasa kita. Ya, ini huruf yang berbeda dengan bahasa kita. Huruf bahasa Arab, jadi betul-betul harus mempelajarinya. Jadi kalau kita seandainya kesulitan ya, belajar bahasa Arab ini, diharapkan agar bisa baca Quran terlebih dahulu. Itulah kenapa ya, persyaratan-persyaratan yang dipersyaratkan oleh sebagian guru-guru kita ketika seseorang hendak belajar bahasa Arab, ya, hal yang pertama sekali dia harus bisa baca Quran. Nah, kalau belum bisa baca Quran, nanti akan kesulitan untuk mempelajari bahasa Arab setelahnya. Ya, baik, begitu. Paham ya? Baik, jadi saya harapkan ketika saya baca, ikuti dan dibuka suaranya.
dan dilantangkan pengucapannya. Ya, betul-betul dilantangkan. Jadi saya harap ini nggak perlu dibuka suaranya dan ikuti masing-masing di masing-masing peserta ya. Baik. Madzalika, madzalika, dzalika najmun. Hadza masjidun wa dzalika baitun. Hadza hisanun wa dzalika himarun. Adzalika kalbun? La dzalika qittun. Ma dzalika? Dzalika sarirun. Dzalika sarirun. Baik, halaman setelahnya. Man hadza wa man dzalika? Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Baik. Imamun, ya, imamun itu artinya sesuai dengan gambar ini. Nah, ini yang paling depan nih. Ya, imam itu adalah pemimpin sholat. Ya, kalau bahasa kita ya tetap imam ya. Baik. Kemudian selanjutnya ikuti lagi. Madzalika? Dzalika hajarun. Hajar, hajarun itu sudah gambar samping. Artinya adalah batu. Hajarun artinya adalah batu. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Baik. Sukkarun ya itu artinya adalah gula. Ini dia. Di dalam piring. Sukkarun artinya adalah gula. Labanun itu artinya adalah susu. Ya, labanun artinya adalah susu. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Baik. Kita kembali lagi ke halaman sebelumnya. Ya, silahkan dibaca dari Ibu Mariana. Tafadhali. Ma dzalika, dzalika najmun. Baik. Kemudian selanjutnya Bu Dede Meida. Hadza masjidun wa dzalika baitun. Baik. Kemudian selanjutnya Pak Anwar. Hadza hisanun wa dzalika himarun. Ayo. Hasan. Kemudian selanjutnya Bu Juwairia. Adzalika kalbun, la dzalika qittun. Ayo. Hasan. Selanjutnya Bu Alni. Bu Alni mau baca? Pak Dzulkarnain, silahkan baca Pak Dzulkarnain. Haza lisa kelas. Kita sekarang di halaman 12, Pak. Oh iya ya, nah. Hadza hisanun. Nah. Haza. Hadza. Halaman 12 ya. Iya ya, Pak. Betul betul. Hadza hisanun. Betul. Betul betul. Haza hisanun. Wazalika khimarun. Aywa. Ahsan. Ya. Kemudian selanjutnya kita ulangi kembali dari Ibu Mariana. Silahkan. Adzalika qalbun, la dzalika qittun. Aywa. Kemudian selanjutnya Bu Dede Meida. Ma dzalika? Dzalika sarirun. Aywa. Nah. Ahsan. Kemudian selanjutnya ya di halaman setelahnya silahkan dibuka kepada Pak Anwar. Tafadhol. Man hadza wa man dzalika? Nah. Ajib. Jawab, Pak.
Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Ayo. Kemudian selanjutnya Bu Juwairiyah. Ma dzalika hajarun. Baik. Kemudian selanjutnya Bu Alni, silahkan mau baca Bu Alni. Baik, kita lompat kepada Pak Zulkarnain, silahkan. Haza sukarun wa zalika labanun. Baik. Ahsantum barakallahu fikum jazakumullah khairan. Al-muhim, yang terpenting la budda an nahfazal mufradat. Hafal mufradat. Kenapa? Limadha? Liannana la naqra al-harakat allati ba'daha. Kita tidak akan lagi membaca harokat setelahnya nanti. Kenapa? Setiap mufradat yang kita lewati tidak akan ada lagi harokatnya. Jadi membacanya sesuai dengan apa yang kita hafal. Baik, itu saya harapkan kepada setiap peserta agar menghafal mufradat ya. Karena tentunya sekarang merupakan pertemuan terakhir kita pada pekan kali ini. Tentunya waktu kita sangat banyak nih ya. Waktu kita sangat banyak untuk pekan berikutnya. Saya harapkan agar menghafal mufradat dan wajib disetor kepada admin masing-masing. Jadi sistemnya sesuai waktu luang masing-masing. Ya, sesuai dengan waktu luang masing-masing. Jelas sampai sini ya. Termasuk juga dari angka-angka yang kita sebutkan, angka urut yang kita sebutkan. Baik. Untuk menghabiskan pelajaran ini silahkan kita baca kembali. Ya, kita mulai tamrin berikutnya. Qala tamrin ikra waktub. Baik, ini juga jadikan PR, berarti PR-nya ada dua. Ikra waktub, ya, yang pertama sebelumnya, yang kedua yang ini, ikra waktub yang ini. Baik, ini juga PR, saya harap untuk ditulis, ingat dengan harokat ya, kepada setiap peserta menulis PR ini dengan harokat, ditulis bahasa Arab dengan baik dan benar. Ya, saya harapkan demikian ditulis dalam buku ya, khusus ya, buku khusus. Baik, kita baca, kita mulai dari Pak Anwar, ya Pak, Bu Mariana, ya, Bu Mariana silahkan. Al-awwal, hadza sukarun wa dzalika labanun. Nah, Hasan, tarjimi. Ini gula dan itu susu. Baik, selanjutnya Bu Dede Meidah. At-tsani. Man dzalika? Dzalika imamun. Siapa itu? Itu imam. Ayo, Ahsan. Kemudian selanjutnya Pak Anwar. As-salis adzalika qittun la dzalika kalbun. Apakah itu kucing? Tidak, itu adalah anjing. Baik. Kemudian selanjutnya Bu Juwairiyah. Ar-rabi' ma hadza hajarun. Apa ini? Ini batu. Baik. Ahsantum barakallahu fikum. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita akan membaca al-kalimatul jadidatu. Kosa kata baru ya. Meskipun ini bukan pembatasan ya. Ya, kita nanti akan dapatin di sana. Syekh rahimahullah ya, tidak memasukkan sebagian mufradat dari sebagian tamarin atau dari hiwar yang akan kita lewati nantinya. Jadi untuk al-kalimatul jadidah ya sebenarnya untuk mimbab tazkir ya. Hanya sekedar untuk mengingatkan kembali untuk dihafal. Kosakata baru yang wajib dihafal untuk setiap peserta. Namun saya ingatkan bahwa ada beberapa kosakata yang kita lewati tadi ya. Dari pelajaran sebelumnya tentang man. Ya, man tadi ya, ada beberapa kosakata baru yang kita lewati seperti nama-nama hewan ya. Kemudian juga ya, ada beberapa profesi ya, seperti guru, ya, tabib dan seterusnya. Jelas ya, itu kosakata baru yang wajib juga dihafal ya. Jadi apa yang tertulis di al-kalimatul jadidah itu bukan pembatasan, hanya sekedar untuk mengingatkan saja. Ya, al-kalimatul jadidah, kosakata baru. Imamun, ya, imamun itu artinya adalah imam, pemimpin sholat. Hajarun artinya adalah batu, sukarun artinya gula, labanun artinya susu. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Baik,
Itulah dulu yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Ya, untuk mengingatkan kembali, setiap peserta wajib untuk pertama menghafal. Ya, tentunya sebelum dihafal disalin dulu ke buku mufradat. Disalin ke buku mufradat. Insya Allah kita akan lakukan evaluasi untuk mengecek setiap buku mufradat. Ya, itu setiap 5 pelajaran insya Allah. Setiap 5 pelajaran kita akan evaluasi buku mufradat ya dari apa yang ditulis dari kitab Ad-Durusul Lughah Al-Arabiyah. Kemudian tugas yang perlu dikumpul ya ini waktunya fleksibel ya. Batas akhir pengumpulan tugas itu sampai pertemuan pekan berikutnya. Ya, berarti sampai hari Sabtu depan. PR-nya ada 2 cuman. Saya harap ditulis dengan harokat. Tulis dengan harokat. Dikumpul ke admin masing-masing. Paham ya? Baik. Itu dulu yang bisa kita bahas pada pelajaran kali ini. Ya, kesimpulan kaidah yang kedua pada pelajaran 2 adalah tentang dzalika. Kita ulangi kembali. Dzalika adalah isim isyarah, kata tunjuk untuk yang jauh dan mudzakkar. Ya, kata tunjuk yang jauh dan mudzakkar. Jadi semua kata yang kita bahas dari mufradat yang kita pelajari dan kita baca itu namanya mudzakkar. Namanya adalah mudzakkar. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Itu dulu yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Tafadhol. Baik, kalau tidak ada kita tutup. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.